lari ke kebun mangga, naik ke pohon mangga berubah jadi ayam. Hah? Berubah jadi ayam cemani itu yang itu. Dukun itu berubah? Berubah. Terus ada 2 orang warga naik ke atas pohonnya, kena dan langsung disembelih di sana di bawah pohon itu. Disembelih, terus dikubur. Ditungguin nih udah 7 hari. Saya juga lihat dulu sama teman-teman kan, emang ada bener udah jadi orang lagi. Nah setelah kejadian itu dia tuh dibawalah ke rumahnya. Pas mau kan nggak ada orang yang mau ngurus gitu kan. Jam 1 malam istrinya teriak, bangun itu jasadnya. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber nih yang jauh-jauh datang dari kampung halamannya di Pangandaran untuk menceritakan urban legend yang ada di kampung halamannya kepada kalian semua. Dimana ada seorang yang diduga dukun santet meninggal secara sadis di kampung halamannya, dan setelah kejadian itu banyak teror yang terjadi di kampung halaman narasumber kali ini. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada di sebelah gua, Bang Andi. Bang Andi, apa kabar Bang Andi? Alhamdulillah baik. Wah, ini jauh-jauh dari Pangandaran nih untuk share pengalaman mistisnya kepada pasukan Lentera Malam. Bang Andi, ini kejadian tahun berapa sih nih yang tentang dukun santet ini? Awalnya sih tahun 92. 92. Itu awal mula, tadi kan kita sempat ngobrol ya. Di 92 itu awal mula ada dugaan ya. Warga itu curiga kalau orang-orang yang meninggal secara misterius di kampung halaman lu itu dilakukan oleh si dukun santet itu. Iya, benar. Dan akhirnya dia meninggal tuh tahun berapa tuh, Bang? Dia meninggal tahun 2000. 2000-an ya? Iya. Ya, dan itu gempar lah satu kampung ya. Gempar. Karena banyak teror yang terjadi di kampung lu. Iya, setelah kejadian. Dan bahkan banyak orang yang meninggal juga pasca si dukun santet itu meninggal ya. Iya. Dan pasca dukun santet itu meninggal yang karena diarak warga itu, banyak juga warga-warga yang tadinya ikut mengarak si dukun santet itu meninggal dunia dan kena teror sama sosok itu ya. Iya. Nah, ini kan ceritanya cukup sensitif ya, karena ini menyangkut keluarga yang ada di kampung halaman lu ya. Lu udah sempat izin belum sih sama keluarganya untuk share cerita ini ke Lentera Malam? Udah sih, udah jauh-jauh hari juga saya udah izin ke anaknya gitu kan. Anaknya kebetulan teman saya, jadi juga sebelum shoot ini saya telepon lagi gitu kan. Ya udah izinin asalkan jangan itu aja. Sebutin nama aja. Iya. Oh. Lu izin langsung ke anaknya almarhum? Langsung. Teman saya itu. Oh. Jadi almarhum ini punya anak dan anaknya itu temen lu? Iya. Nah, berarti untuk lu share cerita dalam Lentera Malam udah aman lah dia, karena udah dapet izin dari anggota keluarganya, yaitu anak dari almarhum. Iya. Dan kebetulan itu adalah temen lu sendiri. Iya. Dan tadi kita sempat ngobrol, lu pernah ngalamin hal mistis juga ya bareng sama anaknya almarhum itu ya? Iya. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya dari si Andi ini, tolong jangan di skip videonya, cukup skip iklannya aja. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti narasumber yang ada di sebelah gue ini, Bang Andi. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Dan nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam di situ. Dan satu lagi nih, gue mau promo lagi nih, satu lagi. Jadi buat kalian yang sering nonton Lentera Malam, gue mau ngasih tahu kalau Lentera Malam punya project baru namanya Telusur. Kita punya channel baru namanya Telusur, di sana ada dokumenter horor, di mana gue dan Jamal akan mengulas profesi-profesi atau lokasi-lokasi horor. Dan kita di sana interview, wawancara bersama warga setempat tentang hal mistis yang ada di tempat itu, dan itu dilakukan langsung di lokasi kejadiannya. Jadi habis nonton video ini nanti kalian mampir ke channel kita yang terbaru, itu namanya Telusur. Nah, oke, Bang Andi udah siap nih untuk share ceritanya malam ini? Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi tahun 1992 itu ada satu keluarga. Ada satu keluarga terdiri dari 2 anak lah, sama 1 istri gitu kan. Pas kejadian itu si orang ini, si kepala rumah tangga ini dituduh dukun santet sama salah seorang
tetangganya lah gitu. Dan berita ini menyebar luas gitu ke seluruh penjuru kampung saya gitu dulu. Saya lahir tahun 96, jadi nggak tahu gitu kan, ini cerita dari orang tua dulu. Nah terus setelah itu emang banyak kejadian meninggal yang aneh-aneh. Tapi rata-rata itu orang kaya semua yang meninggal aneh-aneh itu, kayak ada paku di lambungnya gitu, terus setengah badannya kering, terus si kakinya ngebengkak sendiri gitu. Tapi rata-rata orang yang meninggal karena itu bekas bosnya si orang ini gitu loh. Si bapak R inilah gitu. Yang dituduh jadi dukun santet ini. Iya gitu kan. Pernah satu kejadian itu tahun 2000 dulu, saya masih kecil. Nah dia tuh kerja di tetangga saya, numbuk padi gitu dulu. Nah terus ada kata-kata yang kurang enak lah ke si dukun santet ini gitu kan. Setelah 1 minggu kemudian si bosnya ini meninggal. Terus meninggal itu gak wajar bang, jadi setengahnya itu badannya hitam. Setengah hitam. Dan bingung gitu kan, dibawa ke rumah sakit mana juga gak tahu penyebabnya apa gitu. Nah udah dari sana dia kan suka ke masjid nih, walaupun dukun santet juga gitu kan. Pantangannya itu dia pernah ngomong ke marbot sama orang-orang yang di kampung, jangan ada yang nempatin tempat saya sholat katanya. Oh, Gitu. jadi tempat dia sholat di masjid nggak boleh dipakai sama orang Nggak lain? boleh sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu tempat khusus di barisan kedua lah. Nah terus setelah kejadian itu kan semua orang, ada ini salah satu orang yang curiga, jam 2 malam dia sengaja ngintip ke rumah yang si dukun santet ini. Dan ternyata bener di lumbung padinya itu kayak gudang padi gitu kan. Ada banyak sajen, terus boneka, kayak boneka santet kayak gitulah. Terus dia nemuin sepotong foto si korban yang dulu-dulu. Yang udah pernah meninggal. Iya. Yang juga dibunuh sama dia gitu. Iya, karena motifnya sih kayaknya sakit hati katanya. Pas tahun 2004 ini masyarakat udah makin ngenes nih sama orang ini gitu kan. Karena udah ngebunuh, terus ya masih dugaan lah gitu kan. Iya. Cuma dia ngedadak kaya aja. Oh, si dukun ini tiba-tiba kaya. Kaya, punya segalanya. Jadi dulu kan di kampung saya itu yang punya TV satu RT cuma 1. Itu kan, ini dia udah punya mobil, punya TV juga, punya 3 gitu kan kalau gak salah. Ya udah kita samperin aja, kata orang kampung dulu, rembugan di pos ronda. Malamnya besoknya sekitar jam 4 sore warga datang ke rumahnya semua. Itu waktu saya main bola di lapangan. Lapangannya kan masih bukan lapangan bola ya, kayak lapang biasa lah gitu, dari tanah. Itu dikejar si dukun itu dan lari ke arah perkebunan pohon mangga. Pas dikejar 100 meter udah mau dikejar nih, udah dikejar nih, jarak 100 meter udah dapet nih, lari ke kebun mangga. Di sana kan saya lagi main bola nih di dekat kebun mangga itu. Tahu gak yang berubah jadi apa bang? Naik ke pohon mangga berubah jadi ayam. Hah? Berubah jadi ayam cemani itu yang itu. Dukun itu berubah. Warga ngeliat tuh. Semua ngelihat. Sampai sekarang kalau misalkan abang nih kesana, tanyain aja semua ke orang kampung saya, pasti tahu tentang kejadian itu ya. Ini. Sampai banyak juga nanyain kan ke sana, pohon mana yang di pas berubahnya iya. Nah setelah itu warga tetap sih pakai batu dilemparin, tetap gak mau turun. Terus ada 2 orang warga naik ke atas pohonnya, kena dan langsung disembelih di sana di bawah pohon itu. Disembelih terus dikubur. Gitu. Dikubur, tapi kita tunggu aja selama 7 hari katanya. Kata orang yang bisa juga gitu. Kalau misalkan dia berubah jadi manusia, berarti itu jasadnya katanya. Ditungguin nih udah 7 hari. Saya juga lihat dulu sama teman-teman kan. Emang ada bener udah jadi orang lagi. Jadi orang lagi? Iya, dan bekas galiannya juga jadi panjang. Jadi orang lagi, dan posisi jasadnya itu dia tuh senyum, kelihatan giginya, dan serem lah, nyeremin gitu. Iya. Gak kayak orang normal gitu. Posisinya pas dibuka, si tangannya itu masih agak hitam sih ininya. Kulitnya udah hitam, udah hampir busuk lah, tapi gak bau itu. Nah setelah kejadian itu, dia tuh dibawalah ke rumahnya. Pas mau kan gak ada orang yang mau ngurus gitu kan. Jam 1 malam, istrinya teriak, bangun itu jasadnya. Hah? Bangun jasadnya? Bangun. Hidup lagi, bangun. Tapi gak ngomong, gak apa, cuma merem,
ditepuk juga tapi nafas ada, detak jantung ada semua. Minta dimandiin kayaknya di kasur yang bukan kasur ya, kayak matras kayak gitulah. Posisinya gini, kakinya terlentang gini aja udah. Dimandiin, terus si warga yang ini yang masih kesel kan, ya udah minta izin aja ke keluarganya gitu kan buat suntik mati atau apalah gitu kan. Terus ada beberapa kelompok orang warga yang frontal setelah udah pagi nih bang, dari jam 2 itu kan udah pagi, dibawa nih si jasanya, dibawa paksa dari rumah sama warga, pokoknya harus mati hari ini juga. Kata orang yang bisa sih ini bisa mati harus ditelemin ke air. Jadi dari sana jaraknya sekitar 3 kilo dari kampung saya itu, diberangkatin lah dia. Istrinya juga udah setuju sih sama keluarganya. Udah setuju. Dibawa ke sana, dan di sana itu ada namanya Cineum. Cineum itu kayak curug yang lancip ke bawah. Itu dari jembatan ke bawah itu sekitar 30 meter, dan bawahnya itu batu semua. Pas ditali langsung di sanain. Dijatuhin ke bawah. Dan udah setelah itu dicek ada gitu jasanya. Dipakai tali kan itu. Cerep dibawa lagi masih ada. Dikairin lagi gitu. Sampai 3 kali. Mastiin benar-benar meninggal apa enggak. Setelah 7 hari setelah kejadian itu, teror makin ganas lah di kampung saya bang. Kayak yang kaca tiba-tiba pecah sendiri gitu kan. Terus ke rumah saya gitu. Dan masih inget tuh almarhum mama saya kan dulu suka masak rendang di wajan gitu kan. Nah kebenaran rendang ini suka nih si korban, si dukun santet ini suka sama rendang gitu kan. Ditinggalin sebentar mau ambil pakaian yang kering kan, pas ditinggal udah nggak ada, udah kosong rendangnya. Iya, udah nggak ada. Dan si istrinya itu cerita, istri dukun santet ini ke rumah, ini rendang ibu ya, dibawa pulang ke rumahnya dia. Iya, ini rendang ibu ya. Wah. Terus mama saya bilang, oh ada di sana, tadi suami saya nganterin. Sampai kayak gitu. Itu banyak banget sih bang teror-terornya. Selain ke rumah saya, ke tetangga juga ada sih. Yang pertama sih yang berbentuknya pocong kayak gitulah biasa, tapi mukanya muka dia. Itu kejadian kayak gimana tuh? Tetangga lagi ngapain? Ya tetangga kan dulu suka kayak perjalanan panjang lah, nganterin kayu kemana gitu kan. Nah bongkar kayunya tuh di rumah dia, di depan rumah si dukun santet ini dibongkar kayu. Kan bentuknya itu kan bulat bang, panjang. Masukin. Pas di perjalanan banyak bocor nih di emplak kalau nggak salah katanya. Bocor, pas dilihat tuh si dia nongol dari atas. Pakai itu, berdiri posisinya. Seperti pocong pakaiannya. Terus dia bilang, kamu kenapa gak bantu saya gitu? Kunaon maneh teman tuan orang. Itu bahasa Sunda tuh. Iya. Wah, orang kurang kumaha ka maneh pageurna. Kamu gitu. Saya kurang baik gimana sama kamu. Jadi pas eksekusi itu emang dia pas dia lihat ke atas dia langsung kaget aja, lari. Ini salah satu teror juga yang dialamin sama saya gitu kan. Saya main ini ke teman saya, si bapaknya tuh yang dukun santet. Cuma dia karena gak mau serumah gitu kan, pindah rumah dia lebih ke dekat lapangan bola yang dulu tempat kejadian itu. Nah habis dari itu saya main, tidurlah di sana, saya nginep semalam. Jam 3 pada kebangun, bareng lagi bangunnya, jam 3 kebangun. Langsung pas lihat pintu itu kan udah kebuka, dan pas ke WC nih, pas ke luar itu gak ada siapa-siapa bang. Perasaan nih pintu udah dikunci semua, jendela udah semua dikunci. Masuk lagi lah ke dalam. Terus dia bilang, teriak, bang geus lah ulah ngeganggu orang baik, capek gitu. Kalau dia Pak udah jangan gangguin saya terus, saya capek gitu katanya. Terus dia, ini saya nanya kan ke teman saya, ini nggak ganggu lagi nggak gitu? Mau nggak bakal ganggu lagi. Ya udah tidur lagi. Nah pas tidur, ini yang saya aneh bang nih. Pas tidur kan ada kasur tuh 2, di atas 1, di bawah 1. Tapi pas bagian saya kan di bawah, dia 1 gitu kan, 1. Pas mau ke jam 5:30 pagi nih, dia tuh
bangun ke kamar mandi, saya lihat gitu kan, saya kan udah sedikit melek waktu itu, melek. Dia keluar kamar mandi kayaknya, terus saya lihat ke kasurnya, itu ada itu si bapaknya pinggir, tapi ngadapnya ke tembok, persis kayak guling, dan itu bentuknya gede banget, Kayak pocong tapi bentuknya. pocong. Tapi kalau ini kakinya agak sedikit melengkung sih bang, kayak gini nih. Kayak gitu. Kayak orang lagi tidur aja gitu Iya. ya. Itu terornya hampir setiap malam, setiap warga pasti pas bangun tidur itu nampakin ke setiap warga, Rata-rata bentuknya pocong gitu. pocong. Terus yang selanjutnya ini ke tetangga saya, tukang buah itu kan. Nah, kan tukang buah tuh kalau di saya itu jam 10 masih buka, jam 10 malam. Jam setengah 10 dia udah beres-beres. Setelah beres-beres, itu datang orang gak dikenal lah gitu. Tapi masih pakai pakaian yang dipakai sama si dukun santet ini, yang eksekusi pas di pohon mangga. Pakai baju hitam, pakai celana kolor. Dia beli buah banyak banget, mendadak buka dong gitu kan, ke dalam lagi mau buah apa, udah pilih-pilih. Terus dia ke dalam, keluar gitu kan, pas keluar, bang ini jumlahnya berapa katanya. Semuanya 120.000, dikasih duit. Udah pas diliatin nih si orang yang ini, yang bawa buah ini, loncat dari rumah depan rumah ke rumah satu lagi, lompat, dan itu jelas itu Di depan mata si penjual buah Iya. itu. Dan saksinya juga ada, tukang nasi goreng yang deket tukang buah itu masih ada, masih buka. Dia ngelihat semua, sekarang juga masih hidup. Loncat dari rumah, dari jalan ke rumah, terus loncat lagi. Tapi mukanya sama kayak dukun itu atau enggak? Sama. Sama. Jadi kata tukang nasi goreng itu yang tahu ya, emang mukanya itu percis, terus pakainya juga sama. Dan itu masih sampai berapa bulan itu bang terornya, berkeliaran. Nah itu kan berarti tukang buah itu nggak kenal atau gimana, atau nggak ngeh kalau itu si almarhum Nggak ngeh itu. katanya, nggak ngeh. Soalnya pencahayaan di sana kan kurang dulu, masih pakai lampu yang kuning gitu. Iya. Kalau tukang nasi goreng kan agak sedikit Terang. lah. Jadi Iya. tukang nasi goreng juga pas lihat berbalik badan buat udah beli buah nih, balik badan dia langsung tahu, langsung kaget aja, astagfirullahaladzim. Pas diliatin, dipanggilin tukang buah, kamu gak kenal katanya gitu. Pas udah ini diliatin, terus jalan tapi langsung lompat. Itu lompat ke rumah siapa dia? Itu random bang, Random. random Gitu. ya, ke rumah tetangga semua, Terus ngilang aja gitu. ngilang aja. Nah udah resah nih masyarakat. Dulu si masyarakat yang ini ngejerumusin dia buat dibunuh itu meninggal juga sama. Hah? Meninggalnya kecelakaan, dan kecelakaannya itu dia sebenarnya bisa hidup, tapi kata saksi yang temennya pas kecelakaan itu kan di motor, yang satu yang si korban itu luka parah, yang satu masih bisa berdiri gitu. Tapi gak bisa bantu apa-apa, jadi berdiri langsung tiduran lagi karena remuk si ininya apa, dengkulnya. Oh, iya. Dia bisa berdiri cuma satu kaki doang dan minta tolong, gak ada yang nolong. Dan kebenaran ada orang yang nolong, dan yang nolong itu si dukun itu. Hah, dukun itu? Iya. Nolongnya itu ya cuma, udah kamu diam aja di sini, nanti aja ada yang nolong. Saya duduk, udah sekarat udah gitu. Si yang orang yang ngefitnah dia gitu kan, nggak tahu apalah, meninggal di tempat. Dan itu yang satu lagi emang nyaksin tapi gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa ngomong minta maaf aja. Iya. Dan kemudian udah gitu terus lari ke, masih saudara saya di sini ini bang, lari ke sana. Dan itu lebih parah sih, dia ikut juga dulu waktu ngobrak-ngabrik rumahnya dulu, ikut. Dan itu semua pelapon rumahnya itu ambruk semua, pelapon rumah Mendadak ambruk gitu. ambruk semua. Dan sebelumnya itu dia dimimpiin katanya, bagian sia ya nak. Mimpinya kayak gimana tuh? Ya dia datang ngomong aja gitu, bagian sambil nunjuk ke dia, bagian sia ya nak waing gitu. Itu artinya apa tuh? Jadi bagian kamu sekarang. Gak peduliin kan, terus ngobrol sama istrinya gitu. Jadi datangin sama almarhum itu kan, katanya sekarang bagian saya itu kan, kata saudara saya itu. Dan pas menjelang maghrib itu bener bang, pelapon rumah ambruk semua, dan isinya tuh anehnya padi. Padahal dia nggak naruh padi di plafon. Enggak.
gak punya padi juga. Padi banyak banget. Pokoknya kalau di satu ini tuh udah 3 karung lebih. Satu kintalan semua. Jadi beranggapan ini kayak dari dia emang, karena dia kan punya lumbung padi juga ya. Iya. Ya, Dan rata-rata pasti kalau di terornya itu pasti ada 1 butir 2 butir padi yang ini. Oh, Kalau mama saya itu teror yang kedua ini di mesin cuci. gimana tuh kejadiannya? Jadi waktu mau nyuci baju, saya mau berangkat sekolah pagi-pagi. Terus pas ngangkatin jemuran nih mau dikeringin, saya keluar tuh padi semua dari baju, sela-sela baju. Itu padahal nyokap itu ikut gituin Nggak dia apa terlibat. enggak? Nggak terlibat. Nggak ikut-ikutan padahal. Cuma lihat Oh, almarhum mama dulu, lihat itu. iya iya. Dan karena keluarga saya baik-baik aja sama keluarga si dukun ini kan, jadi nggak terlalu neko-neko, tapi terornya itu nyampe ke keluarga saya. Dan itu rumahnya dekat banget, beda 1 rumah dari rumah si korban. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Jadi kan aku sempat cerita nih, ada tempat sholat, tempat dia sholat, dan jangan ada orang yang nempatin kecuali dia gitu kan. Setelah dia gak ada nih orang iseng yang nempatin gitu kan. Pas dia pulang, langsung diteror katanya. Jadi rumahnya kan agak masih dari gubuk ya, kayak gubuk ya bang ya. Jadi pas jam 1 malam itu digeterin di rumahnya, kena getaran. Padahal bukan gempa. Dan semua keluarganya juga bangun. Katanya gempa. Pas dilihat, nanyain ke tetangga, nggak ada gempa. Teriak-teriak. Dan itu terus dia tidur lagi, di ini lagi. Digerak-gerakin lagi. Iya. Terus dia datang lagi ke mimpi, langsung ngobrol. Kamu mana ulah nempatan tempat orang? Kan orang harus ngobrol. Jadi kalau bahasa Indonesianya, kan saya udah ngobrol. Kenapa kamu masih ngotot mau nempatin itu? Kamu kan tahu. Dan sampai sekarang, ya dipotong kan ada karpet sejadah nih bang, dipotong. Jadi di bagian itu kan karpet panjang nih, dipotong yang 1. Yang tempat dia itu. Iya. Sampai detik ini. Pakai kursi ya. Sampai detik ini khusus itu buat dia. Walaupun dia dukun santet gitu kan, tapi masyarakat menjaga ini. Karena takut kena imbas juga ya. Iya. Terus rembugan RT tuh masih inget, ada rembugan musyawarat ini masalah ini gimana, terus manggillah beberapa kiai gitu kan buat nggak terjadi lagi teror di kampung ini. Ditanya nih, dipanggil kan ada aula desa kan suka banyak kursi nih bang berjajar, yang hadirin tuh hampir semua pemuda kecuali ibu-ibu nggak ikut, bapak-bapak semua sama pemuda lagi ngobrol kan. Dulu mic-nya masih pakai toa ya bang ya, belum ada salon. Langsung nyamber dia ngobrol ke toa. Suara almarhum masuk. Iya, dia ketawa-ketawa girang, ketawa yang puas banget, ketawa jahat gimana. Padahal mic ngobrol itu cuma dipegang doang. Dan dari sana komunikasi si kiainya ini dipanggil, langsung dia lari ke belakang langsung komunikasi dia berdua. Katanya suruh angkat jenazahnya yang dulu di parit itu, dicurug gitu. Wah, warga disuruh ngambil lagi jenazah dia. Terus ngobrol kan itu dulu zaman kakek, zaman dulu lah. Orang-orang yang ini juga kan sebagian udah nggak ada yang eksekusinya dia. Karena eksekusinya juga gak manusiawi sih bang. Jadi ditaliin, pakein batu pemberat, langsung ditendang kayak gitu dari jembatan. Terus kasihan juga sih gitu. Nah udah, terus kalau gitu berusaha nih semua pemuda tuh cari minimal 1 tulang atau 1 tengkorak gitu kan. Tapi hasilnya nihil, nggak ada. Udah nggak ada bekas jenazahnya. Karena kan di sana juga dulu masih ada buaya bang. Saya itu dulu. Walaupun airnya juga ngalir mungkin ya ke bawah arus. Ngalir ke bawah arus. Kan lagi pula di dalamnya itu kayak letak kan bang, tanah gitu kan, jadi rembes ke dalam. Sampai minta bantuan
penyelam gitu kan dulu, sewa penyelam buat cari minimal satu, tapi nggak ada nih, Nggak ketemu sama sekali. nggak ketemu. Dan setelah jangka sebulan itu ada ketemu, tapi ketemunya itu si kalung ini, kalung dukung santetnya ini, kayak dari batu akik gitulah, ada ketemu. Itu juga ketemu sama anak kecil yang suka main-main air di sana, yang nggak tahu, dibawa pulang. Langsung si kakeknya ini ngeh gitu, kamu bawa apa? Bawa batu ini, katanya. Bawa, langsung dia lari ke RT lah, ke RT sana, langsung bilang kalau pakai ini gimana. Ya udah, langsung dihubungin lagi si kiainya, komunikasi lagi. Si kiainya sampai nggak keluar kamar itu sampai 3 malam, nggak keluar cuma minum doang tanpa makan, minum air putih, masuk lagi. Saking katanya kuat gitu, udah dalam banget. Dia bahkan kalau misalkan sekarang masih hidup, natap orang aja udah pasti kena penyakit apa gitu. Saking ngerinya Saking dia, kuatnya gitu. saking kuatnya. Dan itu kejadian yang benar-benar, kalau yang saya lihat itu yang jadi ayam itu emang benar real. Dan banyak saksinya juga itu sampai sekarang, Bang. Dan pohon mangganya masih ada sampai sekarang. Sekarang masih ada. Masih ada. Iya. Yang lain udah ditebas, ini masih ada. Kemudian sih setelah komunikasi ini nggak ada lagi gangguan, nggak ada. Cuma ke istrinya gitu doang. Istrinya kan menikah lagi nih, ke istrinya sama suaminya. Dan gimana tuh katanya? 2 bulan sebelum ini meninggal. Istrinya meninggal. Kondisinya meninggalnya kayak gimana tuh? Jadi ininya kering, kurus, setengah badan, udah sampai pinggul dari ini, bengkak. Cuma didiagnosis sama dokter itu nggak ada penyakit apa-apa, jantung enggak, diabetes enggak, atau apalah, enggak ada apa-apa, normal. Iya. Sampai tamitnya, Bang, kepalanya itu kecil banget, kayak udah tengkorak gitu. Kepala istrinya itu? Iya. Dan udah kering, banyak kering, setengah badan sampai pinggul tuh kering, dan setengah badannya lagi normal gitu, tapi kayak baru, tau nggak, Bang, bengkak gitu. Dan meninggal 2 bulan kemarin. 2 bulan lalu ya. Udah tua juga sih. Ya dari kejadian itu sih, pas istrinya udah meninggal sih nggak ada. Udah nggak ada. Iya, cuma anaknya sekarang, mohon maaf nih, adanya atau saudaranya yang nonton, kan udah gila. Oh, Gila. ada gangguan jiwa. Iya, tapi Anaknya. nyebutin nama si bapaknya. Oh, sering nyebutin nama bapaknya Iya. terus? Iya, jadi kalau lagi makan, tawarin nih bapak saya. Oh, gitu. Ke keluarganya. Kecuali ke teman saya tuh, ke adiknya enggak. Iya. Jadi saya sih suka ngobrol gitu kan sama anaknya nih yang cowok. Gangguannya apa aja. Tadi kan saya nelpon dulu di bawah. Minta izin dulu lah gitu. Iya, karena ini keluarga dia yang diceritain. Iya. Bolehlah gak, gangguannya apa aja, Gan, kata saya. Nggak ada apa-apa sih, cuma terakhir ya pas dia ke Bandung katanya. Kenapa tuh kan ya? Pas dia masuk kuliah, pas mau kos pertama, itu dia dibikin nggak betah. Jadi kata dia, kosannya itu ada penunggunya. Nah, si bapaknya ini mau ngehilangin yang ngebantu dia. Udah biasa sih si teman saya ini gitu kan, digangguin bapaknya gitu kan. Udah biasa, udah hal berat, tapi ini yang ini lebih ngeri gitu kan, karena pas kos pertama udah ditunjukin cewek nempel di tembok di pojok kosan dia, tapi kainnya itu warna merah semua sampai dari atas sampai ke bawah. Itu yang dia lihat gitu kan. Iya. Terus gak lama cahaya putih itu datang, cahaya hitam itu datang, Bang, katanya nyamber itu, kata teman saya. Nyamber sosok itu? Nyamber sosok itu langsung gak ada, hilang. Dari sana langsung, kan itu rata-rata kosnya itu cewek sama cowok digabungin ya gitu. Ceweknya di bawah, cowok di atas. Tapi langsung teriak itu semua cewek. Satu kos-kosan itu Satu pada teriak karena lihat semua gitu kan. Dia nembus tembok aja. Dari atas ke bawah langsung. Gitu kan. Ada yang rebahan lihat yang kayak gitu lewat ya kaget gitu kan. Wah, apa sendiri, apalagi cewek. Tapi dia bilang ke si yang punya kosan itu, bapak saya katanya lagi ngusir yang itu, yang merah itu ya. Ya, paling gangguan-gangguan biasa aja sih gitu. Sampai sekarang juga katanya. Lah, Bang, minum lah. Kenapa?
Dia ngekos 1 bulan, ngekos 2 bulan, 3 bulan normal tuh. Sampai pas kemarin dia pulang ke kampung itu kan, cerita. Terus saya bilang, saya mau diundang nih, gitu kata saya kita ke teman. Kemana? Ini. Saya minta izin pertama dulu yang ke sana. Tadi saya telepon lagi gitu kan. Terus saya tanya, dia tuh bilang kayak gini, jangan sebutin nama bapak saya aja udah. Itu doang sih. Pesannya itu aja ya. Iya, Diceritain nggak apa-apa, sebutin. tapi jangan sebut nama bapak. Iya, karena takutnya ada apa-apa sama kamu. Katanya gitu. Jadi beda lah gitu kan. Iya, obrolannya. iya. Karena nyampe sekarang juga makamnya itu bentuknya si batu cincin yang tadi temuin sama anak kecil itu, bukan jasad dia. Kalau misalkan dia ganggu, suatu saat pasti ganggu lagi katanya. Oh, berarti setelah ritual si Pak Kiai itu, Iya. akhirnya kalung itu dikubur. Iya, dikubur. Kayak kubur manusia gitu. Kayak kubur manusia. Cuma ya bedanya nggak diajanin, nggak apalah. Cuma Iya, dikubur aja. Karena cuma kalung doang tuh yang dikuburin ya. Karena nemuin tengkorak sama potongan badan atau apalah itu udah nggak ada. Udah nggak ketemu susah Udah ya. ketemu susah. Udah lama. Setelah kejadian itu ya kampung sih aman-aman aja bang. Gitu kan. Cuma yang ada satu kejadian aneh itu pas ada tetangga baru dari Padang. Tuan orang Padang bikin rumah, bekas rumah dia direnovasi lah. Iya. Gitu kan. Dia dapat gangguan tuh banyak banget. Gitu kan. Oh. Diusir sama ini. Jadi lagi kumpul keluarga, tiba-tiba ada yang ngomong dan itu keisi seluruh ruangan, suaranya itu ada. Kamar mandi, ruang makan. Tinggalkeun imah aing. Bisi di podaran ku aing hiji-hiji. Jadi kalau disundain tuh tinggalin rumah ini, kalau enggak saya matiin satu-satu. Wah, sampai kayak gitu. Dia gak mau rugi kok dong, kan udah renovasi udah gede gitu kan, udah banyak keluarin biaya. Tapi ya ujung-ujungnya dikontrakin. Dikontrakin aja. Ya, dan yang paling lama bertahan itu cuma 1 bulan. 1 bulan kontrak di situ. Dari sekian banyak yang kontrak, paling lama itu 1 bulan. Ada teman saya gitu kan dia tukang kredit nih, dia kontrak di sana, mau ngejauh lah dari orang tua. Terus saya ingetin, hati-hati, kamu kalau kontrak di sana jangan terlalu frontal kata saya. Tapi enggak lah, malah dipakai minum-minum, dipakai bawa cewek ke sana gitu kan. Ya udah dia kena batunya sendiri gitu kan, dia langsung amit-amitnya langsung stroke sebelah gitu. Dari keturunannya ataupun dari profesinya itu udah biasa aja. Gak ada yang stroke, gak ada yang apa. Iya. Tapi pas udah dirawat nih di rumah ini, dipindahin, dibawa sama orang tuanya, sembuh. Oh, sampai kayak gitu terornya. Iya. Karena di rumah itu, Iya. dia tinggal di rumah itu, makanya kena penyakit itu. Pas dibawa ke tempat lain, Iya. normal lagi, baik-baik aja. Dan orang situ tuh udah biasa kalau misalkan ada si dukun ini lagi sapu-sapu depan rumah udah biasa. Oh, sering muncul, masih Sering nampakin muncul, diri. tapi gak ganggu sekarang. Oh, lebih kayak kayak arwah penasaran aja sih. Iya, kelihatan lagi ngapain gitu. Iya, sampai sekarang. Iya. Dan misalkan dulu ada pendatang baru nih ke sana gitu kan. Karena kalau orang sana suka ramah-ramah ya Kang ya. Punten gitu kan. Dia gak mau jawab. Cuma sapu aja fokus. Oh, iya. Dan nanya gitu kan. Kang itu rumah siapa sih gitu kan. Saya tiap lewat ke sana itu bapak-bapak sapu terus. Bersih-bersih rumah terus kata. Yang mana? Itu yang rumahnya cat warna coklat, itu yang kayu. Langsung kaget, dia udah biasa sih. Udah biasa Kang itu mah. Itu mah terus aya, udah nggak ada orangnya, cuma itu mah perwujudan si arwahnya aja. Wah, anjir. Itu sampai sekarang masih sering kadang-kadang Sampai orang sekarang. yang lihat sosok itu ya. Kalau abang misalkan lagi liburan nanti saya kasih tahu. Iya. Dan kalau mau lihat sih emang di sana, dan dulu tuh sempat banyak juga sih acara hantu-hantu kayak gitulah yang menelusuri tempat itu, dan pada nggak kuat sampai ada dulu Ki Pranalewu dulu pernah kesana. Kok pernah ke rumah itu? Batu Hiu ya. Dan Batu Hiu, daerah Batu Iya. Hiu ya. dan ngomongnya itu emang udah kastanya udah ngeri sih Iya. tingkatannya. Karena dulu semasa hidupnya dia jadi dukun lah ibaratnya gitu ya. Dan nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Tapi dia bukan dukun yang buka praktek kan berarti ya. Bukan. Jadi dukun yang untuk dirinya sendiri, untuk balas dendam ke orang lain, Iya. untuk mencelakai orang lain gitu ya. Tadi kan saya nelpon sama anaknya itu kan jadi nanya itu dukunnya itu bawa ilmu itu dari mana gitu kan. Dia bilang sih dari pantai Dari pantai. Pantai mana tuh? selatan. Pantai Selatan. Ya, di Pangandaran itu.
di tempat tinggal saya juga sih. Iya. Cuma dia hubungannya sama Nyai Roro Kidul katanya. Oh. Dia langsung. Jadi Iya. mantap, kenapa dia kan warna pagarnya kan coklat bang, tapi rumahnya itu semuanya hampir warna hijau semua, hijau tua. Iya, iya, iya. Nah Mas Andi, ini kan anaknya almarhum ini temen lu ya? Iya. Itu berarti si almarhum ini punya berapa anak sih? Punya 2 orang. 2 orang. Punya kakaknya yang stres itu. Yang sekarang stres, dan adiknya itu yang temen lu. Iya. Yang lu dulu pernah sempat nginep juga di tempatnya dia. Yang akhirnya lu ngeliat sosok almarhum jadi pocong Iya. di situ. Wah gila. Kalau untuk istrinya kan meninggal 2 bulan lalu ya? Iya. Kalau untuk suaminya itu, yang suami barunya tuh? Nggak ada teror sih ke Nggak suaminya, ada. nggak ada. Cuma dia suka titip aja, titip anak, titip. Kecuali istri gak pernah nyebutin istri dia, titip Oh. anak doang. Iya, 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 iya. Berarti yang si suaminya ini, lu kenal juga sama orang itu? Karena Kenal juga? dia tetangga kampung lah, Oh. agak jauh sih, sekitar 5 kilo lah dari kampung saya. Ya, ya. Untungnya dia nggak kenapa-apa, Pak. Kenapa-napa, cuma ya gitu doang. Lagi tidur dimimpiin titip anak saya, si ini sama si ini. Ya, berarti hubungan dia sama anak-anak atau temen lu itu baik hubungannya? Baik, ya baik banget Oh, gitu. makanya mungkin si almarhum itu ya tenang-tenang aja karena Iya. hubungannya baik gitu ya. Iya, iya. Nah, untuk rumahnya ini boleh kasih gambaran dikit nggak sih ukurannya semana gitu atau Ukurannya tanahnya? dulu kan kecil bang rumahnya, Mm-mm. cuma ada 2 kamar Iya. dulu, dan itu juga ruang tamu, gak ada TV, dan bareng sama ruang makan sama dapur satu ruangan. Setelah beberapa tahun itu Mendadak kaya. kaya. Tapi ada yang tahu nggak dia punya bisnis apa gitu, atau nggak tahu duit dari mana tiba kaya aja gitu? Jadi dia kayak memanipulasi aja sih bang. Jadi ada padi dari orang yang udah dia santet nih Mm-mm. ke dia semua, nggak tahu kenapa kayak dihipnotis aja gitu. Dikasihin aja semua ke dia. Iya, iya, iya. Jadi berarti dia nggak punya usaha yang cukup jelas ya? Iya. Untuk Ada- menghasilkan uang Ya, sebanyak ada itu. satu korban yang dulu pas sakaratnya itu dia bilang kasihin padi saya ke si dukun santet itu. Kasihin semua. Saya gak mau kayak gini terus. Berarti jatuhnya dia kaya dari memeras ke Iya. orang-orang yang dia bunuh itu ya? Dan bentuk terornya itu nggak langsung ngobrol gitu kan, jadi lewat mimpi. Iya, iya, iya. Sembuh sini Kasihin ke saya. Iya. Tapi ujung-ujungnya meninggal juga tuh orang itu. meninggal, dan meninggalnya itu yang sebelah ini Aneh-aneh lah pokoknya. aneh-aneh, Aneh-aneh. aneh-aneh, nggak masuk akal lah gitu. Iya, iya, iya. Dan sampai sekarang rumahnya masih ada. Masih ada Dan pernah disamperin sama Ki Pranalewu tadi ya lu sebut. ya Itu di rumahnya, bener-bener rumahnya itu? rumahnya. Kipena Lewu itu kan emang tadinya mau syuting di Batu Hiu, Mm-mm. mau cari makhluk halus yang ini. Terus ada warga yang bilang suruh ke sana. Mm-mm. Pas dia nyampe gerbang dia nggak mau sampai kayak gitu. Energinya kuat banget berarti. Saya nggak mau, ini harus benar-benar persiapan yang benar-benar. Iya. Berarti ini rumahnya ditinggalin, udah nggak ada orang sama Udah sekali nggak ada di orang. situ. Dan itu tanahnya milik siapa sekarang? Hak miliknya? Itu anak yang bungsu, yang teman saya. Yang teman lu itu, Iya. yang tadi udah sempat lu telepon ya, Iya. dan minta izin ya? Karena kakaknya kan di RSJ. Iya, iya. Berarti dia sekarang hidup sebatang kara dong ya? Iya. Nggak punya orang tua, nggak punya... Kakaknya udah inilah apa, udah nggak bisa diajak komunikasi Iya. juga ya, karena udah kena gangguan jiwa ya? Iya. Dia sempat cerita nggak sih, sebelum kakaknya kena gangguan jiwa tuh kayak dimimpiin sering atau gimana gitu? Iya, dari dimimpiin itu bang. Dari dimimpiin dia terus ketambah lagi ibunya kan nggak ada, Mm-mm. sakit-sakitan waktu sebelum meninggal juga. Jadi dia kan udah kerja di bank waktu itu. Aku jadi bang padahal Kerja di ya? bank pernah. Tahun berapa sih? Tadi katanya tahun 2009 kerja di bank. Dia resign tuh tahun 2012. Resign. Hmm. Resign, terus ngurus ibunya gitu kan, Iya. sama bapak tirinya kan gitu. Tapi bapak tirinya untungnya baik, cuma dia gak tahan gitu aja sih, kata teman saya. Digangguin nyampe batal nikah juga berkali-kali. Sampai batal nikah? Batal nikah berkali-kali. Dan ada kaitannya sama almarhum bapaknya itu? Iya. Jadi mau nikah ada aja gangguan. Tiba-tiba si cowoknya main kasar, Iya. pacaran juga, terus tiba-tiba si cowoknya ini calonnya didatangin, jangan nikahin anak saya. Oh, ini kakaknya perempuan berarti? Perempuan, Iya, iya. Gue kira laki-laki tadi. Kalau temen lu itu laki-laki? laki-laki. Kakaknya perempuan ini yang Iya. kena imbasnya dari perbuatan bapaknya selama saya hidup dulu ya? Iya. Wah, gila. Nah, tadi kan lu sempat cerita juga ya, Andi, kalau warga-warga yang ikut mengarak si dukun santet ini kena teror dan bahkan ada yang meninggal ya. Itu yang meninggal paling tragis, lu inget ada nggak yang kayak gimana gitu? Ada sih. Itu siapa tuh? Sebut aja emang Mang Ono lah. Mm-mm.
Bang Ono ini tukang apa namanya, spare part bengkel montir lah gitu kan. Dia yang paling dulu ya, emang yang paling ini, Paling keras paling buat menentang si dukun Iya, itu ya. sampai pas di kawan dia, si dukunnya ini kan udah gak bisa apa-apa, masih tetap dipukul sama dia, dan itu tragis banget. Bahkan dia 7 hari setelah si korban dimasukin gini, dia langsung meninggal sadis. Jadi dia ngemontir mobil nih, lagi ngedongkrak mobil truk, tapi di luar kampung, itu kan ada yang mogok. Nah terus si truk ini kan muatannya muatan pasir, itu pas udah dongkraknya itu nggak kuat bang, jadi bukan patah, kayak ada yang ngegeser di dongkraknya. Dia di atas mobil ini bumper, dan pas kata si kenaiknya ini yang lihat itu dongkrak mental aja jauh, langsung si mobilnya kena Ke badannya dia, ke leher, ke lehernya dia. Mati di tempat. Gila. karena itu kan bobotnya berat banget. Berat banget ya, karena bawa pasir juga ya Iya. truknya. Ini kejadiannya 7 hari setelah almarhum itu yang diceburin ke curug itu. Dan itu kan pas ngedongkrak tuh si bannya udah nggak ada, jadi otomatis kalau misalkan dongkraknya ada langsung hedeng ke sini. Iya. Jadi ini dia di bawah, dongkraknya kayak ada yang mentalin lah, jauh banget itu. Itu kan berat itu dongkrak, Iya. mental jauh langsung. Dan itu sulit diangkatnya. Iya, karena udah nggak ada bannya juga kan. Iya, banyak nggak ada yang Tapi belakang. langsung brek, depannya kena semua ya. Gila. Mati di tempat langsung. Mati di tempat, dan sama pas dimandinya juga ngebalik sendiri. Ngebalik sendiri gimana tuh maksudnya? Jadi pas dimandiin, pas mau diangkutin kan dari sebelah kanannya bang ya, dia nawarin diri sendiri aja. Lagi bahan pas mau diangkat, langsung gini dia. Wah. Langsung dari sana kaget orang-orang yang mandiin. Anjir. Kacau, gila. Ya, Berarti ini kejadiannya di daerah Pangandaran ya? Ya di Pangandaran, di kampung saya. Dan rumahnya ada sampai sekarang. Anaknya pun itu temen lu. Dan musola yang sering pakai sholat sama almarhum itu masih ada. Dan tempat yang nggak boleh dipakai sama orang lain pun masih ada sampai sekarang. Masih ada. Tapi ditutup, diganti sama kursi Dikasih plastik. bangku. Iya. Oh, supaya nggak ada yang sholat di situ. Iya. Takutnya sih masyarakat menjaga aja gitu kan. Tapi kata kiai sih emang bisa-bisa aja sih, gak apa-apa gitu. Karena kita kan niat ibadah ke Allah gitu kan, bukan ke dia. Iya. Dia bakal ganggu, kita niat baik juga. Cuman udah jadi kepercayaan warga sekitar, aja. mendingan daripada berabe ya, mendingan nggak usah deh ya gitu ya. Iya. Ini cerita malam ini epic banget nih, karena gue suka banget nih di cerita-cerita dari urban legend yang ada di kampung-kampung orang nih. Ini kan urban legend ada di kampung lu nih ya, di daerah Pangandaran. Nah, ini semoga aja teman-teman lu banyak yang nonton juga nih, Di. Iya. Nah, lu mau titip-titip salam nih buat temen lu nih. Titip salam aja buat teman-teman Family Pangandaran, Pelangi Hitam, terus khususnya buat kakak saya, Aryan, Temela, Babe Aceng, Mama Avian, Tela, Ryuga juga, terus teman-teman di toko, Pak Arif, Bang Keling, Segong, Ruby, Angla Simin, semua, Isep, Domba, terus Sule, Abeni, Adianjek, Ayang Mon, Bocil, semua. Terus teman-teman saya nih, tetangga, kan suka nonton. Boleh. Arya, Dini, Bibi, terus Mae, kemudian Barudak Angcok juga sama subscriber Lentera Malam. Wih, mantap nih. Thank you banget Barudak nih, warga Angcok, sana. halo Adit, Kang Igo, semua. Makasih. Oke. Ini semua warga-warga Pangandaran nih ya. Ya, Oke, gue juga titip salam nih buat warga Pangandaran yang suka nonton Lentera Malam. Nonton terus Lentera Malam ya. iya, jangan lupa. Iya. Dan buat kalian yang penonton bukan warga Pangandaran ya, yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang tadi dialami sama si Andi, boleh mampir-mampir lah ke Instagramnya Andi buat tanya-tanya nih tentang cerita tadi yang dibawain sama si Andi. Ini di mana di Instagram lu? Ada nggak? Ada. Namanya Anditia, A-nya 7. Oke. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Buat kalian yang pengen nanya-nanya hal-hal yang tadi nggak sempet gue tanyain atau gue agak lupa untuk tanyain, bisa langsung DM aja ke si Andi. Kalian bisa tanya langsung ke narasumbernya. Oke, Di, thank you banget nih. Udah jauh-jauh dari Pangandaran mampir ke Jakarta nih Ya, sama-sama, untuk share Bang. pengalamannya. Gue Adit dari Lentera Malam dan Andi izin pamit. Bye. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemani jenazah, petugas kremasi,
penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.